Kesuksesan sebuah tim sepak bola tidak terlepas dari peran penjaga gawang. Kehadirannya akan sangat dibutuhkan untuk menjaga gawang mereka tidak kebobolan. Ada banyak penjaga gawang yang melegenda dalam kancah sepak bola. Salah satunya adalah pemain yang akan kita bahas pada video kali ini. Seorang penjaga gawang asal Brasil yang bersinar kala membela Inter Milan. Dia lincah dan pandai dalam menepak arah bola. Dia juga tidak segan dalam duel 1 lawan 1 demi bisa menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Bersiaplah karena hari ini kita akan bertemu dengan Julio Cesar, salah satu penjaga gawang yang dianggap punya refleks terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Simak kisahnya. Ancora 3 minuti di vita, calcio di rigore per il Milan con Ronaldinho. Julio Cesar spegne la luce a San Siro. Grande Julio Cesar Suarez de Espidola, atau yang lebih akrab dipanggil Julio Cesar, lahir pada tanggal 3 September 1979 di Rio de Janeiro, sebuah kota pesisir di bagian tenggara Brasil. Sangat sulit menemukan catatan tentang masa kecilnya. Namun yang jelas, pada tahun 1997, dia mulai debut pertamanya sebagai pesepak bola profesional di klub Flamengo. Di sana dia akan bertahan selama 6 musim dan berhasil mengantarkan klubnya meraih banyak gelar. Berkat penampilannya yang mengesankan bersama Flamengo, pada bulan Januari 2005, dia dibeli oleh Inter Milan. Namun karena kuota pemain non-Eropa di Inter waktu itu sudah penuh, dia terlebih dahulu dipinjamkan ke Chievo Verona. Sayangnya di Chievo, Julio Cesar sama sekali tidak pernah dimainkan. Pada Agustus 2005, dia kembali ke Inter Milan untuk menandatangani kontrak secara resmi selama 3 tahun di Giuseppe Meazza. Penampilannya yang menawan saat menggantikan Francesco Toldo, kemudian membuatnya terpilih sebagai kiper utama Nerazzurri. Julio Cesar sebenarnya tidak memiliki fisik yang mendukung untuk menjadi seorang penjaga gawang. Tingginya hanya 186 cm, meski kalah tinggi dari kiper lain yang bersinar di eranya, seperti Edwin van der Sar atau Peter Cech. Namun ia memiliki refleks dan kelincahan yang sangat baik, yang jarang dimiliki oleh kiper lain pada saat itu. Bersama Inter Milan, dia nyaris mendapatkan semuanya. Kiper asal Brasil ini menjadi pionir utama saat Inter Milan meraih triple winner pada tahun 2010. Ia menjadi aktor utama saat Inter merajai Italia dan Eropa. Dalam 300 pertandingan yang ia mainkan, ia hanya kebobolan 274 gol dan mencatatkan 128 clean sheet. Angka ini cukup untuk menggambarkan perannya yang membuat lini pertahanan Inter kokoh. Sayangnya kebersamaan Julio bersama Inter Milan harus berakhir, karena pada musim 2012, ia pindah ke tim asal Liga Inggris Queen's Park Rangers akibat perselisihannya dengan manajemen Inter Milan. Pada 2012, setelah 7,5 tahun di Inter, saya tak pernah berpikir saya akan bermain untuk klub lain. Saya benar-benar tidak pernah berpikir saya akan berakhir di Queen's Park Rangers. Kenang Julio Cesar dikutip dari The Player Tribune. Inter ingin memangkas pengeluaran mereka dan mereka mencoba menurunkan gaji saya yang rasanya tidak adil. Jadi saya memutuskan untuk pergi. Semuanya sangat menyedihkan. Lanjutnya, bermain di Liga Inggris membuatnya kembali bersemangat, dan London adalah kota yang sangat hangat menurut dia. Namun rencana klub setelah investasi besar-besaran tidak berjalan dengan baik. Meski dihuni oleh beberapa pemain berkualitas, KPR nyatanya belum bisa tampil dengan maksimal. Akibatnya di akhir musim mereka harus rela terdegradasi dari Liga Premier. Saat bergabung dengan KPR, Julio Cesar tetap menjadi kiper nomor 1 di Brasil. Namun status sebagai kiper nomor 1 dan peraih triple winner bersama Inter Milan tak menjamin tempatnya di klub tersebut aman. Ia justru kalah bersaing dari Robert Grant ketika Harry Redknapp datang. Namun usut punya usut, pelatih asal Inggris tersebut nyatanya diam-diam tak menyukai pemain asal Brasil.
Saya melakukannya dengan baik bersama Mark Hughes. Tapi setelah Harry Redknapp mengambil alih tim, saya sulit mendapat posisi kiper nomor 1. Harry dan saya sebenarnya tidak memiliki masalah, tetapi dia selalu memilih Robert Grant. Itu aneh, karena dia selalu memberitahu saya, Anda kiper yang luar biasa, dan saya hanya berharap dia memainkan saya. Imbuhnya. Kabar bahwa Harry Redknapp tidak menyukai pemain asal Brasil juga diakui oleh kiper Tottenham Hotspur, Heurilho Gomes. Gomes yang juga merupakan kompatriot Julio Cesar juga pernah bekerja di bawah Redknapp. Dan memang menurut dia, paman dari Frank Lampard tersebut diakuinya tidak menyukai pemain asal Brasil. Kondisi ini kemudian membuat Julio Cesar tak nyaman, mengingat ia punya misi untuk tampil di Piala Dunia 2014 bersama Brasil, di mana saat itu dia masih berstatus sebagai kiper utama, sementara Luis Scaloni menginginkannya agar bermain secara reguler di klub. Berulang kali mentok saat melakukan negosiasi dengan klub Eropa. Akhirnya Cesar menerima pinangan Toronto FC setelah klub asal Kanada itu menyepakati klausul peminjamannya dari KPR. Di Toronto FC, Julio Cesar akan bergabung dengan ex-Liga Premier lainnya, yakni Jermain Defoe dan juga sang pelatih, Ryan Nelson, yang merupakan mantan pemain Blackburn Rovers. Namun di sana dia hanya akan bermain selama 1 musim, karena pada tahun 2014, KPR akhirnya melepasnya ke Benfica. Bersama raksasa Portugal ini, dia dikontrak selama 2 tahun untuk menggantikan Jan Oblak yang hengkang ke Atletico Madrid. Ambisiku di sini adalah memenangkan segala gelar, termasuk Liga Champions. Saat Anda tiba di lingkungan baru, segalanya juga menjadi baru. Aku senang akan memulai karir bersama Benfica. Aku akan melakukan yang terbaik di sini, kata Cesar dikutip dari situs resmi klub. Bersama Benfica, Julio Cesar memang menemukan tempatnya kembali dan berhasil membawa klub tersebut meraih beragam gelar. Di antaranya adalah gelar Liga dan Piala Supercopa Portugal. Namun, pada Januari 2018, Julio Cesar mengejutkan banyak pihak karena dia memutuskan untuk kembali ke Flamengo, klub profesional pertamanya. Namun dalam petualangan keduanya bersama klub asal Brasil itu, ia hanya akan bermain selama 3 bulan. Julio menyadari bahwa kemampuannya sudah jauh menurun untuk bermain di level sepak bola tertinggi. Oleh karena itu, pada bulan April 2018, ia memutuskan untuk gantung sepatu di usia ke-38 tahun. Itulah kisah kehebatan Julio Cesar, dan hingga saat ini, dia satu-satunya kiper asal Brasil yang mampu menahan 10 tendangan penalti di Serie A. Ia bahkan hanya kebobolan 274 gol dari 300 penampilannya. Sebuah bukti lain dari ketangguhan Julio di bawah Mister Gawang. Bagaimana pendapat Anda tentang pemain yang satu ini? Apa yang Anda ingat tentang dirinya? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya Jo dan sampai jumpa di video selanjutnya.